Hotshop sebagai unit usaha perdagangan yang menopang roda perjuangan dakwah HOTS sejak September 2019. Hotshop memberdayakan para member HOTS sebagai supplier dan reseller guna mendukung tumbuh kembang ekonomi umat. Puluhan ribu produk sudah terjual selama 2 tahun beroperasi. Apa saja produk-produk kami? Alat ibadah, fashion, rajut series, merchandise umum, dan buku-buku HOTS. Hotshop memiliki 2 program CSR, yaitu Hotshop Care dan Hotshop Share. Dapatkan produk-produk terbaik Hotshop melalui reseller resmi atau menghubungi layanan Hotshop Official. Hotshop, belanja mudah, sedekah semudah tersenyum. Cara transaksi di GoInfak. Pertama, buka goinfak.id, lalu pilih GoInfak harian. Selanjutnya, isi nominal infak dan klik infak sekarang. Lalu, isi nama dan nomor handphonemu dan pilih metode pembayaran. Selanjutnya, klik bayar dan selesaikan pembayaran deh. Alhamdulillah, infaknya sudah selesai. Berinfak di GoInfak mulai sekarang. Sobat, aku mau cerita. Namaku Siti Anissa. Aku duduk di kelas 9 MTS Ar-Rohmah. Aku bahagia sekali bisa selalu jadi juara kelas. Setelah lulus SMP nanti, aku berharap bisa melanjutkan pendidikan SMA di pesantren untuk memperdalam ilmu agama. Sedih pokoknya. Anak saya sering ngebantu saya jualan, kadang di bawah tuh, di masjid gitu kadang. Kadang juga dia ngajar juga anak orang sini gitu, ngajar privat gitu. Dia selalu ngebantu orang tuanya buat jualan gitu. Kadang sedih, pinginnya mah enggak gitu, tapi gimana lagi. Terima kasih GoInfak, semoga lancar selalu dan rezekinya mengalir dari Allah. Terima kasih Sobat GoInfak. Ini bisa nambah-nambah buat biaya antar pesantren. Cara bertransaksi di GoInfak. Pertama, buka goinfak.id, lalu pilih donasi berbagi paket iftar dan takjil. Isi nominal infak dan klik infak sekarang. Isi data diri, lalu pilih metode pembayaran. Selesaikan pembayaran dan selesai. Alhamdulillah, terima kasih telah berbagi melalui GoInfak. Jangan lelah untuk terus berbagi ya. Kiat istiqomah pasca Ramadan. Ya, sebelum saya masuk ke materi, ada sebuah ayat yang ingin saya kutip di awal pertemuan ini
Mudah-mudahan bisa menjadi insight dan pedoman buat kita membahas materi kita ini. Saya mulai dengan firman Allah Ta'ala di surah ke-16. Surah An-Nahl ayat 92. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kallati naqadat ghaslaha mim ba'di quwwatin angkasa. Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang mengurai benang jahitannya yang sudah dia pintal kuat menjadi tercerai-berai kembali. Ayat ini menjadi satu nasihat buat kita, buat saya dan teman-teman dan kita semua, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan jangan sampai kita kayak perempuan ini gitu loh. Siang malam dia menjahit, dia menenun, kemudian setelah terpintal, setelah benangnya terjahit rapi, dia acak-acak lagi. Dia urai lagi, dia rusak lagi, dia cerai-beraikan kembali. Ya. Ketika Ramadan datang, dengan segala kebaikan di dalamnya, kita berusaha memintal amal soleh dengan sebaik-baiknya. Ada yang urusannya hablum minallah, urusannya kita dengan Allah. Ada yang urusannya hablum minan nas, bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Begitu rapi kita jahit, hari pertama, hari kedua, hari ketiga, dan seterusnya. Ketika menjelang hari-hari terakhir, justru tercerai-berai kembali. Jahitan yang tadinya rapi dikoyak lagi. Benang yang sudah terbentuk dirusak lagi. Bahkan apa yang kita lakukan ketika menjahit begitu banyak amal saleh seakan tidak ada bekasnya sama sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dengan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, mari kita sama-sama refleksikan apa sih sebenarnya yang kita bisa lakukan agar jangan sampai kita menjadi bagian orang yang dibenci Allah. Setelah kita menenun begitu banyak ketaatan, justru kita merusaknya setelah dia terjadi, setelah kita lakukan sedemikian rupa kebaikan itu. Kalau kita melihat arti kata Ramadan, dinamakan bulan ini dengan bulan Ramadan di dalam tafsir Ibnu Katsir, wa Ramadhanu min syiddatir ramdha. Ramadan itu diambil dari kata ar-ramdha atau syiddatir ramdha yang berarti kondisi yang sangat panas. Dan ketika kita melihat Ramadan, memang faktanya demikian, Abang dan teman-teman sekalian. Saking panasnya, Allahu Akbar walillahil hamd. Bahkan besi yang bengkok, besi yang lurus bisa dibengkokkan dan dibentuk sedemikian rupa menjadi sesuatu yang memiliki nilai dan kegunaan lebih daripada sebelumnya. Ketika gambar ini di depan dilihat di layar, ada sebuah besi dipanaskan, kemudian dia ditempa, dia dipukul, maka proses penempaan itu pasti dalam suhu yang panas. Ketika dalam suhu panas, maka besi yang lurus mau dibentuk jadi apapun bisa. Ya, dan dia bisa menjadi bertambah nilai kegunaannya buat manusia. Kalau besi saja untuk bisa menambahkan nilai manfaat butuh dipanaskan, apalagi saya, apalagi kita sebagai manusia. Makanya itu Allah kasih kita Ramadan, agar di situ Allah bentuk kita. Allah gembleng, Allah tatar, Allah lakukan sedemikian rupa yang terbaik untuk hambanya di dalam bulan-bulan itu, agar kita memiliki nilai lebih dan menjadi manusia yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita melihat Ramadan, tuftahu fihi abwabul jannah. Ketika hilal bulan sabit muda muncul di atas ufuk, ya,
Maka kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tuftahu fihi abwabul jannah. Terbuka semua pintu surga. Allahu Akbar. Ini saking terbukanya semua pintu surga, ini seakan-akan Allah tuh memberikan kesempatan buat kita, yuk yang mau masuk surga dari arah mana saja silahkan. Mau masuk surga dari arah baca Quran, mangga. Yang mau masuk surga dari jalan istighfar, silahkan. Yang mau masuk surga dari birrul walidain, bakti orang tua, bisa. Yang mau masuk surga dengan memberi makan, orang berbuka puasa, bisa. Dan everything, apapun kebaikan yang kita lakukan, kata para ulama, mengundang kita menuju ridho Allah, dan ridho Allah itu membawa kita ke dalam surga. Wa tughlaqu fihi abwabun nar. Dan di dalam bulan Ramadan itu terkunci semua pintu neraka. Orang malas maksiat itu. Orang berpikir ribuan kali untuk berbuat maksiat. Orang berpikir ribuan kali untuk melakukan perbuatan dosa karena dia tahu ini bulan yang sangat mulia, maka kalau dia melakukan maksiat tentunya akan berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wasufidati syayatin, ya, dan setan-setan itu diikat oleh Allah. Nah, muncul di sini persoalan. Jangankan pasca Ramadan masih ada saja. Ada yang bertanya begini kemarin, Ustadz, ini kan wasufidati syayatin. Ya, setan diikat di bulan Ramadan, betul. Tapi kenapa di bulan Ramadan masih ada yang bermaksiat? Nah, ini jangankan Ramadan berlalu, ini Ramadan masih ada. Ini kadang-kadang masih banyak orang yang merasa diganggu oleh setan. Sehingga ada sebuah analogi begini. Ambillah kita sebuah gelas, ya. Ambil sebuah gelas, kemudian gelas itu kita isi dengan air. Kemudian masukkan ke dalamnya minuman berwarna, apapun lah mereknya, mau kopi, mau apapun, masukkan minuman berwarna. Kemudian kita aduk gelas itu. Kita aduk. Kemudian setelah kita aduk, angkat sendoknya. Ya, sendok yang kita pakai aduk tadi itu, angkat. Pertanyaan saya kemudian kepada abang saya yang membawa acara. Anda lupa nama antum siapa ya? Nama antum siapa? Ustaz Saya Burhan, Ustaz. Burhan. Ya. Ini Burhan. Ini Anda punya gelas nih Burhan. Ya. Anda kocok tuh minuman tuh, kocok, diaduk. Setelah lama diaduk, saya angkat sendoknya. Kira-kira apa yang terjadi sama air dalam gelas? Masih tetap sama, Ustaz. Sama apaan? Isinya sama, tapi paling agak keruh. Iya, agak keruh. Setelah saya stir, setelah saya aduk, tuh saya angkat sendoknya itu air ngapain tuh? Airnya gimana itu? Air ngikut paling sekitar beberapa tetes. Ya, itu air yang nempel di sendok. Yang di dalam gelas. Dalam gelas. Ya pasti akan berbuih, Ustaz, pastinya. Muter. Berputar airnya tuh? Iya. Berputar kan? Berputar, Ustaz. Ketika kita stir, ketika kita aduk itu air, dia kan berputar tuh. Airnya berputar. Burhan angkat sendoknya, masih berputar enggak? Masih, Ustaz. Nah, seperti itu. Jadi kalau selama 11 bulan kita CS banget sama setan, ketika Ramadan, setannya diikat sama Allah, tuh air masih muter. Walaupun udah nggak ada sendok, tuh air masih muter. Ada efek. Ya, air aja masih muter beberapa saat setelah sendoknya diangkat. Padahal sendoknya udah diangkat nih. Demikian pula manusia. Ada sebagian kecil di antara hamba-hamba Allah yang beriman, ketika Ramadan datang, setan dalam bentuk sebenarnya diikat sama Allah. Cuman karena selama 11 bulan CS banget ya sama setan, nggak digoda sama setan, dia udah kecetanan gitu. Paham maksud saya? Paham, Ustaz. Nah, sehingga bukan salah setannya. Makanya kata setan, nggak seru loh. Diikat tuh maksiat, gimana payah lu, nggak CS banget ngambil kerjaan gua. Oh. Ya kan, setannya nggak ngegoda, kita ngegoda diri sendiri. Setannya nggak menggoda kita yang terjebak dalam pusaran kemaksiatan
yang selama 11 bulan kita kenyangkan hawa nafsu kita sesuai dengan apa yang diinginkan oleh setan. Na'udzubillah. Itu ada Ramadan dan segitu setan diikat saja, masih ada sebagian kecil di antara kita yang tergoda. Bisa dibayangkan nggak apa yang terjadi kalau sekiranya dalam 12 bulan yang Allah ciptakan nggak ada Ramadan. Mau jadi apa kita itu? 12 bulan kita hanya mengenyangkan syahwat kita. Kita hanya berteman akrab dengan setan. Innahu lakum aduwwum mubin. Di dalam surat Yasin itu. Setan itu musuh nyata. Tapi kita masih jadikan teman setia. Ini bagaimana kita bisa istiqamah? Oleh karena itu, jamaah yang dimuliakan Allah, teman-teman sekalian yang dicintai Allah, maka Nabi berseru ketika Ramadan datang, ya bagiyal khair, hei pencari kebaikan, akbil, ambillah, ambil, mau kebaikan apa yang kamu lakukan, kerjakan, kata Rasulullah. Jangan hitung besar kecilnya, jangan hitung kepada siapanya, selama itu berbuat baik, apalagi urusannya kepada Allah dan kepada sesama manusia, do it, akbil, kerjakan. Makanya subhanallah Bang Burhan, beberapa waktu yang lalu gua ngisi buka puasa bersama di Jakarta, di Jaksel. Taulah ya anak-anak Jaksel kayak gimana kan? Daerah Jaksel seperti apa? Literally kan? Ya you know lah, anak-anak Jaksel banyak gaul-gaul di apa namanya trotoar menjelang buka puasa, banyak sekali komunitas-komunitas anak-anak muda. Ada motor, ada komunitas mobil dan sebagainya, kumpul terus semuanya. Saya lewat tuh Bang Burhan. Ya. Kemudian ketika lewat, Masya Allah, anak-anak dengan berbagai macam latar belakang, ya, mereka semua turun ke jalan untuk membagikan hidangan berbuka puasa, takjil bahasanya, ya, pembatal puasa. Bahkan mereka mengatakan, ini Pak takjilnya, silahkan iftarnya, Allahu Akbar. Pemandangan yang sangat indah, ya, mereka dengan pakaiannya yang gaul, pakai kalung, ya kan, pakai anting, ya, kemudian dia berkumpul dengan teman-teman satu gengnya, tapi mereka berbagi hidangan berbuka puasa. Bahkan tidak sedikit di antara teman-teman kita yang saya saksikan, maaf, mungkin belum sempurna menutup auratnya. Begitu saya melihat atau begitu kita melihat hal itu, kembali kepada diri kita. Kita ngelihat yang mana? Kita ngelihat kekurangannya atau ngelihat kebaikannya? Kita melihat amal baiknya atau kekurangannya? Kalau kita fokus melihat kekurangannya, yang ada lisan hati kita pasti mencaci maki orang itu. Nggak pakai jilbab dosa. Nggak pakai jilbab neraka. Wah, ngapain pakai tato, pakai anting, pakai kalung laki-laki, haram. Kalau kita hanya melihat yang buruk, maka yang keluar adalah kata-kata yang tidak baik, akan bisa merusak kualitas pahala puasa kita. Kalau kita melihat itu sesuatu yang baik, mengubah pola pandang, mengubah point of view, sudut pandang kita menjadi yang baik. Masya Allah, itu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Belum pakai jilbab aja udah berbagi, apalagi dia menutup auratnya, pasti lebih semangat berbagi. Itu orang-orang yang bertato, anak-anak pang pada bagi takjil. Subhanallah. Boleh saja tangannya bertato, tapi ternyata hatinya murni, tulus melakukan semua itu karena Allah. Bersih pula hati kita, bersih dan selamat pula lisan kita. Aman pahala puasa kita. Karena kita melihat semuanya yang baik. Akhirnya kita berdoa, ya Allah, jadikan sedekah yang mereka lakukan menjadi sebab Engkau beri dia hidayah. Beri mereka hidayah, ya Allah, agar semakin dekat kepadamu dan mencintai Nabi-Mu. Indah sekali. Pemandangan seperti ini nggak pernah ada kecuali di dalam bulan Ramadan. Apalagi kalau kita flashback 2 tahun yang lalu selama pandemi. Aduh, ya Allah. Bang Burhan tinggal di mana nih? Saya tinggal di Depok, Ustaz. Sama dong, Depok mana? Iya. Di belakang Giant Cimanggis. Alah, saya di depan Giant Cimanggis. Beneran, Ustaz? Sari aneh.
Wah, Masya Allah. Allah, kita berdepan. Kapan-kapan kita jumpa lah, Ustaz ya. Mana ini ya, Mas? Ketemunya malah jauh-jauhan begini nih. Ya, sekarang saya tanya sama Bang Burhan nih. Ini abang saya nih ya, MC kondang nih, subhanallah. Kondangan, Bang Burhan, kalau kita ngelihat keadaan yang sekarang ya, yang terjadi hari ini, macet, hiruk pikuk, rame dibanding dengan 2 tahun lalu. Lebih nyaman mana, Bang? Lebih nyaman sekarang sebenarnya, Ustaz. Kalau walaupun macet sekalipun, ya, walaupun macet sekalipun nggak masalah. Ya, serba bingung sih, Ustaz ya. Soalnya beda-beda pendapat orang, Ustaz. Saya melihat semuanya baik. Kata Rasulullah, setiap urusan orang beriman itu aja, Pak. Baik, menakjubkan. Dikasih keburukan, dia sabar, baik buat dia. Dikasih kesenangan, dia syukur, baik buat dia. Kemarin kita dikasih pandemi 2 tahun, sepi memang jalan, Bang. Tapi nggak enak. Nggak ada yang jual takjil, nggak ada yang ngajak bukber, nggak ada undangan ceramah. Bayangkan 2019, 40 jadwal yang sudah masuk, saya cancel semua gara-gara COVID itu. Ya, hanya 10% yang dilanjutkan melalui Zoom awal-awal pandemi. Ya kan? Sekarang alhamdulillah semua masjid syiarnya sudah muncul. Ya, ada santunan anak yatim, ada pesantren Ramadan, ada pesantren kilat, ada bakti sosial, ada buka bersama. Walaupun saya melihat tetap ikhtiar prokes, tapi semangat syiarnya sudah hidup kembali. Wah, ini harus disyukuri. Walaupun resikonya adalah ketika syiar ini muncul, geliat ekonomi, kegiatan masyarakat meningkat, akhirnya memang mobilitas semakin padat di jalan itu. Mulai macet, akhirnya saya berkesimpulan, ya Allah, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa macet, nggak apa-apa kita lama di jalan, nggak apa-apa kita kayak gini, ya Allah, syahdu, tetap hikmat, tetap nikmat. Karena kita menikmati situasi yang better than yesterday. Lebih baik daripada kemarin. Kita bisa melewati hari-hari Ramadan dengan jauh lebih bermakna bersama orang-orang yang kita cintai. Maka kata Rasul SAW, ya bagial khair akbil. Hei pencari kebaikan, do it, kerjakan, ambil semua potensi itu. Wa ya bagiya syar, wahai engkau pelaku maksiat, aksir, stop, don't do it. Jangan lakukan. Walillahi utaqa'u min nari wa dzalika kullu lailah. Sesungguhnya Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka every night in Ramadan, setiap malam. Subhanallah. Ini saking sayangnya Allah pada kita, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Abang Burhan dan teman-teman sekalian, kita sudah masuk di tanggal berapa ini Bang Burhan? Tanggal 22 ya? Benar ya, sudah hampir mendekati akhir Ramadan. Sudah hampir Ramadannya selesai. Kalau Bang Burhan ngelihat tanggal 22 Ramadan itu apa? Apa yang Abang Burhan lihat? Gimana, Ustaz? Kalau Bang Burhan ngelihat 22 Ramadan, itu Bang Burhan ngelihat apanya? Ngelihat Ramadannya yang udah mau beres atau bentar lagi lebaran? Nah, kalau yang saya lihat sih sebenarnya lagi agak sedih nih, Ustaz, karena nggak terasa kok Ramadan cepat banget, udah mau berakhir. Sementara kegiatan-kegiatan di Ramadan yang tadinya sudah di-list itu masih belum terlaksana semua. Apa-apa yang sudah ditekadkan di Ramadan ini untuk segera dilaksanakan masih belum semuanya, masih agak ketar-ketir karena masih belum cukup bagi saya, Ustaz. Nah, cakep. Ada sebagian orang yang melihat pada Ramadannya. Ya Allah, nggak terasa banget dia udah tanggal 22. Perasaan baru kemarin kita minta Ramadan datang. Sekarang udah tanggal 22 aja. Yang dilihat adalah Ramadannya dan waktu tersisa bersamanya yang 8 hari. Ya Allah, lagi 8 hari ini. Ada yang melihat justru setelah Ramadan, Syawal. Yes, bentar lagi lebaran. Oh, saya harus beli baju apa, sepatu apa, cek ranjang Shopee, segera bayar di di aplikasi, segera kita COD gitu ya, atur jadwal bukber di waktu-waktu terakhir, jadwal holiday dan sebagainya. Ada orang yang melihat kepada lebarannya.
Bagi orang yang melihat tanda lebaran, ya apakah salah? Oh, enggak juga. Gitu kan? Tapi kalau dia melihat lebaran hanya pada bagaimana dia lepas dari puasa, dia bisa makan minum lagi, dia bisa melakukan apa yang dia inginkan lagi. So Ramadan akan Recording in progress. Ramadan nggak akan ngefek, bro, kalau kayak begitu, ya kan? Tapi kalau kita fokus pada Ramadannya, berarti kita berpikir akhir. Ya, berpikir akhir. Orang yang berhasil, orang yang sukses adalah orang yang senantiasa berpikir akhir. Apa maksudnya? Kalau orang yang senantiasa berpikir akhir, dia akan menjadi pribadi yang selalu bersiap-siap. Orang yang selalu berpikir akhir, dia adalah orang yang selalu memberikan effort terbaik dia setiap detik yang berlalu. Karena dia ingin agar di akhirnya semuanya berhasil dengan hasil yang terbaik. Tapi kalau orang yang berpikir bagaimana agar terbebas dari belenggu, ya udah. Dia hanya tinggal menghitung waktu mundur, hanya countdown. Begitu waktu mundurnya habis, selesai, maka dia kembali lagi seperti semula. Na'udzubillah. Maka lihatlah Bang Burhan, teman-teman sekalian, apa yang Nabi contohkan. Dari Bunda Aisyah, Ummul Mukminin, radhiyallahu taala anha, semoga Allah meridhoinya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala masuk 10 hari terakhir. Syidda mi'zarahu. Nabi kencangkan ikat sarungnya. Wa ahya lailahu. Beliau hidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlahu. Dia bangunkan keluarganya. Dikencangkan ikat sarungnya berarti Nabi lebih panjang salat malamnya. Dan Nabi mengurangi hubungan interaksi dengan istri-istrinya. Lebih banyak menghabiskan waktu untuk berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita bicara healing untuk menghilangkan beban stres, penat. Ternyata Allah kasih healing itu 10 malam terakhir bulan Ramadan. Bukan healing itu di air terjun, bukan healing itu ke spot yang instagramable. Healing itu adalah kita bisa menghabiskan waktu berdua denganmu, ya Allah. Ya. Ketika kita bisa menghabiskan waktu berdua dengan Allah, dengan muhasabah, introspeksi, perbanyak istighfar, maka kita bisa menata langkah yang tersisa ke depan. Maka tidak salah ketika Bunda Aisyah mengatakan wa ahya lailahu. Nabi menghidupkan malam-malamnya dengan banyak berzikir, banyak bermunajat, banyak beramal saleh, wa aiqadha ahlahu, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidak melakukannya sendiri, tapi beliau melibatkan keluarganya. Berarti 10 hari jelang Ramadan usai adalah momen yang paling romantis bagi seorang kepala keluarga bersama keluarga untuk bisa meningkatkan kehangatan di antara mereka, kebersamaan di antara anggota keluarga, menghidupkan hari-hari yang tersisa dengan sebaik-baik amal saleh, dengan sebaik-baik perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, puncak dari kebaikan itu adalah Lailatul Qadar. Maka kalau kita ingin mengetahui bagaimana efek Ramadan kepada diri kita, apakah bisa beristiqamah setelah Ramadan datang, kita bisa cek dari tanda-tanda seseorang setelah melalui 10 malam terakhir. Tanda-tanda seorang mukmin yang berhasil di 10 malam terakhirnya dan dia mendapatkan Lailatul Qadar. Yang pertama, hatinya lembut. Karena dia lembut, hatinya dia mudah menangis karena mengingat dosa kesalahan dia. Kemudian yang ketiga, dia menyesali dan dia menghentikan dosa-dosa itu. Kemudian memiliki rasa malu yang besar kepada Allah. Allah kasih kita hidup. Allah kasih kita waktu. Allah berikan kita Ramadan, malu rasanya kalau Ramadan ini pergi meninggalkan kita, berlalu begitu saja, tapi tidak ada bekas yang tersisa dalam hidup. Kemudian semakin rindu dia kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah Ramadan berlalu, dia menjadi lebih tenang, lebih lapang dadanya karena dia yakin semuanya diurus oleh Allah. Kemudian setelah Ramadan berlalu, apalagi setelah dia mendapatkan Lailatul Qadar, semakin bertambah ketaatannya kepada Allah. Semakin giat ibadah dan beramal saleh. Ya. Semakin semangat dia melakukan kebaikan-perbaikan. Allahu Akbar. Dan puncaknya,
dia sangat rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, tidak berlebihan kiranya kalau kita merenungkan apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita perbanyak mengucapkannya di 10 malam terakhir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai permintaan maaf, maka maafkan aku. Doa ini doa yang sangat indah. Yang pertama, doa ini dimulai dengan menyebutkan Asmaul Husna. Allahumma innaka afuwun. Ya Allah, sesungguhnya engkau maha pemaaf. Kita menyebutkan al-asma al-husna, al-afu, Allah yang maha pemaaf. Tuhibbul afwa, Allah mencintai permintaan maaf. Fa'fu anni, maka maafkan. Saya pernah bertanya kepada guru kami, Ustaz Dr. Nurul Mukhlisin, Ustaz, kenapa doa Lailatul Qadar itu minta maaf? Kenapa tidak doa yang lain? Rabbana atina fid dunya hasanah misalkan. Atau Rabbana zolamna anfusana misalkan. Atau misalkan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, dan seterusnya. Kenapa justru di malam Lailatul Qadar, di 10 malam terakhir perpisahan dengan Ramadan, kita justru minta maaf? Bukankah ketika sesuatu akan berlalu dari kita, secara otomatis kita pasti akan minta maaf? Ada sebuah tulisan bagus, di kata pengantar paling akhir, paragraf paling bawah, biasanya sang penulis akan mengatakan, mohon maaf jika tulisan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Ada tamu berkunjung ke rumah kita dalam durasi sekian hari, begitu waktu kunjungnya akan habis dan dia akan pergi meninggalkan kita, sebagai tuan rumah kita pasti mengatakan, maaf ya kalau selama datang ke rumah bertamu tidak optimal kita berikan jamuan, maafin makanannya mungkin ala kadarnya, maafkan penyambutan kami yang kurang hangat dan seterusnya. Bukankah demikian yang biasa kita lakukan? Apalagi tamu ini bernama Ramadan. Udahlah kita rindu ketemu dengannya. Allah beri kesempatan kita untuk bersamanya. Sudah 22 hari berlalu dengannya. Tapi ternyata selama 22 hari ini saya belum optimal. Kemudian ketika Ramadan ini akan pergi, ketika Ramadan ini akan berlalu, tidak ada perasaan sedih, tidak ada perasaan berat, tidak ada perasaan khawatir, tidak ada perasaan takut. Seakan-akan percaya diri amalnya udah paling baik. Seakan-akan percaya diri bahwa tahun depan masih ketemu lagi. Ya, Ramadan mungkin saja datang, tapi bisa jadi kita yang tidak bisa berjumpa dengan Ramadan. Maka sebagai tuan rumah yang punya banyak kekurangan, yang punya banyak kesalahan, yang punya banyak kealpaan, udah pantas banget kita minta maaf ke Allah. Pantas banget kita minta maaf ke Allah. Kita nggak bisa memuliakan tamunya yang datang ke rumah kita. Kita kurang optimal dalam ibadah. Kita kurang optimal dalam berbuat baik pada sesama. Kita masih mengabaikan kedua orang tua. Kita tidak mau berbagi kepada fakir miskin. Kita tidak mau mengejar target-target ibadah kita. Kita jauh daripada Quran. Mata kita masih bermaksiat. Lisan kita masih berdusta. Tangan kita masih mengambil yang bukan haknya. Perut kita masih dimasukkan hal-hal yang syubhat. Bahkan ada yang dimasukkan dengan hal yang haram. Kaki kita berat melangkah ke tempat yang baik. Berat datang ke tempat ngaji. Berat datang ke masjid. Giliran shopping aja. Giliran belanja aja. Semangatnya luar biasa. Aduh ya Allah. Tidak tahu lagi tahun depan ketemu lagi atau enggak. Saya aja Bang Burhan. Ramadan tahun ini berbeda banget sama Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya itu masih, apa yang dirasain? Ramadan sebelumnya itu masih ada BIM berdua.
Abi mertua saya Ustadz Ihsan Abdul Rashid, beliau juga Ustadz. Ya, beliau kepala sekolah. Tahun lalu ketika pandemi masih ada, ya kita masih ada jadwal dakwah. Beliau juga ada jadwal dakwah. Kita sering pergi bareng. Artinya pergi bareng itu beliau dakwah, saya dakwah. Gitu. Sehingga umi mertua dan istri itu udah biasa sendiri di rumah. Kemudian kita mengeluangkan waktu dalam 1 bulan itu harus ada buka bareng gitu. Kita harus korbankan jadwal kita untuk bisa buka bareng. Ya, bahkan waktu itu kan masih pandemi itu, kita masih tarawihnya di rumah dan bergantian. Dan beliau selalu minta saya jadi imam. Nah, sekarang 13 November yang lalu beliau wafat karena sakit. Dan ini Ramadan pertama kami tidak ada abi mertua kami. Beda banget rasanya. Dan saya jadi berpikir, ya Allah, ternyata Ramadan tahun lalu itu Ramadan terakhir. Ramadan terakhir buat beliau. Nah sekarang saya yang dikasih Ramadan kok nggak bersyukur gitu loh. Ya. Baik kebersamaan secara physically maupun kebersamaan dalam hal ibadah. Kayaknya baru terasa sekarang. Dan saya baru menyadari bahwa Allah begitu baiknya sama saya. Allah masih kasih kesempatan. Kans keberapa mungkin yang Allah kasih kepada saya nih, masih saya kasih Ramadan, yuk manfaatin baik-baik. Makanya ya kita nggak tahu ya, kita minta maaf sama Allah. Kalau Ramadan tahun ini kita masih belum optimal lagi. Dan kita masih punya kesempatan dan harapan. Masih ada 8 hari Bang Burhan dan teman-teman. Udahlah, yang 22 hari yang masih buruk-buruk, udahlah stop. Tutup. Udah tutup, close your book, tutup bukunya yang 22 hari. Kita masih punya 8 lembar. Ya, kita masih punya 8 lembar. Ya, di belakang. Masih punya 8 lembar di belakang yang tersisa. Innamal a'malu bil khawatim. Allah melihat amalku di akhir. Allah melihat amal di akhir. Kadang-kadang Allah itu nggak peduli dengan apa yang telah lakukan sama yang sebelumnya. Yang penting akhirnya baik. Oke lah 22 hari mungkin kita nggak optimal. Oke stop. Oke stop. Stop. Kita masih punya 8 hari untuk bisa optimalkan kebaikan dan perbaikan. Saya mengajak teman-teman semua, nggak ada kata terlambat di mata Allah. Yang ada berhenti melangkah dan nggak mau melangkah. 8 hari yang tersisa tolong sama-sama saling mengingatkan, saling memotivasi agar kita bisa mengisinya dengan amal-amal. Caranya gimana Ustaz? Yang pertama, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan bersama dengan orang yang dia cintai. Hati-hati dengan teman-teman kita. Lihat kiri kanan kita. Lihat teman akrab kita. Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama kita tergantung agama teman kita. Kualitas ibadah kita tergantung kualitas ibadah teman-teman kita. Mau istiqamah pasca Ramadan, maupun mau istiqamah saat Ramadan, kuncinya teman, lingkungan, environment yang baik. Lingkungannya baik, kita jadi baik. Lingkungannya istiqamah, kita istiqamah. Kita bukan one man show, karena kita makhluk sosial. Kita ini one team, satu tim. Fastabiqul khairat, ya, berlomba-lomba dalam kebaikan. Tapi kita dalam satu tim, dalam satu jamaah. Yadullaha fauqal jamaah. Ridho Allah, hidayah Allah, bimbingan Allah ada pada jamaah. Jangan lepas dari jamaah. Ya. Walaupun kita ibadahnya, baca Fatihahnya nggak bagus, tapi kalau kita berjamaah di masjid, sempurna bacaan kita. Ini udah ya Al-Fatihah aja nggak bagus, juz amanya nggak hafal, kul a'udzu birabbil falaq binnas. Ya, Al-Kausar enggaknya itu aja mentok. Udah gitu nggak mau ke masjid pula, nggak mau baca Quran. Bagaimana kita mau mulai di hadapan Allah? Agar istiqamah, lihat siapa teman bergaul kita, siapa teman kanan, teman kiri, depan belakang kita. Karena kita tergantung siapa teman kita. Bahkan dalam Al-Quran dikatakan, walladzina amanu wa amilus solihat fi raudhatil jannah. Dan orang-orang yang beriman serta melakukan amal saleh. Orang-orang beriman, orang-orang, Bang Burhan, orang-orang itu satu atau banyak? Banyak, Ustaz. Sendirian atau rame-rame? Rame-rame. Sendirian atau bareng-bareng? Bareng-bareng. Sendirian atau berjamaah? Berjamaah. Itu.
Sebelum Allah menyebutkan amal saleh, bahkan iman, Allah sebutkan kalimat jamak dan orang-orang. Orang-orang apa? Beriman. Oh, orang beriman nggak bisa sendiri. Orang soleh nggak bisa sendiri. Dia harus bareng-bareng. Togetherness never end, nggak pernah berhenti. Ya, itu akan menentukan bagaimana kita di hadapan Allah. Nggak akan bisa beriman sempurna, bahkan nggak bisa kita beramal soleh sempurna kalau tidak bersama circle yang baik. Maka untuk menjaga istiqomah bagi saya, menurut Quran, adalah bagaimana menciptakan lingkungan yang baik. Makanya kajian ini adalah salah satu di antara cara kita membuat circle pertemanan yang baik. Amin. Yang kedua, tinggalkan yang sia-sia. Di Ramadan, seorang perokok bisa nggak merokok 12 jam. Kenapa? Karena dia tahu rokok itu membatalkan puasa. Tapi aneh bin ajaib ketika dia buka puasa, Allahumma lakasumtu wa bika amantu dish wa ala rizqika aftartu. Langsung buka puasa dengan sebatang rokok. Langsung dia sebat kalau bahasa anak-anak sekarang. Langsung dia sebat Allahumma lakasumtunya. 12 jam bro, bisa lu nggak ngerokok? Kenapa buka puasa rokok? Kan begitu. Emang Allahnya beda. Ketika dia puasa Allahnya ngelihat, ketika dia buka puasa Allahnya merem gitu. Kenapa nggak dilanjutkan kebaikan? Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Di antara sempurna Islam seseorang, dia tinggalin yang nggak manfaat, yang nggak manfaat dia tinggalin. Ramadan mengajarkan kita seperti itu, ya, kualitas yang menjadi orientasi kita. Bagaimana hal-hal yang baik yang bawa manfaat buat diri kita, buat orang lain, itu yang menjadi prioritas. Yang nggak manfaat tinggalin, berkata yang nggak bagus tinggalin, berdusta tinggalin, melihat sesuatu yang khianat tinggalin, ya kan? Bahkan segala sesuatu yang berpotensi merusak pahala ditinggalin, bisa bos. Dalam teori karakter, ketika sesuatu diulang 30 kali itu menjadi habit yang baru. Betul keburuhan? Iya kan? Itu teori karakter. Ya, teori karakter itu teori diungkapkan di awal abad 19. Quran, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam 15 abad yang lalu sudah bicara hal itu. 30 hari Ramadan dikasih buat kita. Apa nggak terulang tuh habit? Siang hari kita menahan diri, malam hari kita ibadah. Siang hari kita puasa, malam hari kita salat. Siang malam ibadah, subhanallah. Ya kan? Dua-duanya jihad. Siang hari menahan lapar, menahan haus, jihad. Ya, malam hari ketika buka puasa, Allahumma lakasumtu, hayu aja setakar kubak dimakan, antem aja. Begitu tarawih, ayah pula dia. Itu jihad juga. Makanya kata Rasul, kalau buka puasa jangan banyak-banyak. Teguh air, 3 batang kurma, 3 buah kurma, 5 buah kurma, cukup. Tegak sholat, ya, makanan itu kan sebenarnya adalah untuk menegakkan tulang belakang kita. Ya. Liyuqi masul bahu, kata Rasulullah. Makanan itu, atau kata Sayyidina Umar, saya lupa ya. Umar itu kalau nggak salah, makanan itu hanya untuk liyuqi masul bahu. Hanya untuk meningkatkan atau untuk menegakkan tulang belakang. Maksudnya apa? Agar kita semangat ibadah, semangat sholat. Whatever lah. Yang jelas pagi sampai siang kita mujahadah berpuasa. Malam hari kita banyak beribadah, banyak sholat tarawih, banyak baca Quran dan seterusnya. 2 waktu yang ini nggak ada yang sia-sia. Maka semakin sempurna kalau selesai Ramadan, perkara-perkara yang tidak bermanfaat ditinggalkan. Kemudian perbanyak amal soleh. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Orang yang mau meninggal minta ditunda sesaat. Mau ngapain? Fa as-sadaqah. Saya pengen sedekah. Wa akum minas salihin. Saya pengen jadi orang-orang soleh. Perhatikan di situ Bang Burhan kata-katanya. Orang-orang yang soleh. Orang-orang itu satu atau banyak? Banyak, Ustaz. Lagi-lagi. Orang yang mau meninggal tuh pengen, ya Allah, pengen kumpul lagi sama orang-orang baik. Pengen jemaah lagi, pengen tarawih lagi, tadarus Quran lagi, punya teman-teman yang baik lagi. Oh, orang mau meninggal tuh begitu. Karena ketika meninggal, dia sendiri alone. Alone in the grave, sendiri dalam kubur. Itu yang membuat Umar bin Khattab nangis ketika Nabi membahas kuburan.
Tapi Umar nggak nangis ketika Nabi membahas tentang neraka. Sampai Utsman nanya, ya Umar, kenapa ketika Nabi bicara neraka engkau biasa saja, sementara engkau begitu terisak banjir jenggotmu dengan air mata ketika Nabi bahas kuburan. Hei Utsman, katanya, di neraka itu sekeras-kerasnya neraka, disiksanya bareng-bareng. Disiksanya bareng-bareng, ya kan? Tapi di dalam kubur kita menghadapi hari penantian seorang diri. Ya, tidak ada istri, tidak ada anak, sendirian kita dalam keadaan gelap, panas, sempit. Apa tidak mengerikan dan menyeramkan pemandangan itu, kata Sidina Umar. Umar yang kerasnya aja bisa nangis melihat kuburan. Kita ada kuburan malah selfie-selfie di kuburan. La haula wala quwata illa billah. Ya. Masya Allah tabarakallah. Sehingga jangan sampai an umrihi fi ma'afnah. Jangan sampai umur yang tersedia 8 hari yang tersisa kita sia-siakan. Nanti ditanya sama Allah. La tazulu qadamu ibnu Adam yaumal qiyamah min 'indi rabbih hatta yus'al. Enggak akan bergerak satu jengkal pun tapak kaki kita sebelum kita bisa menjawab pertanyaan Allah. An umri fi ma'afnah. Tentang umur Ramadannya. 30 hari lu ngapain aja, kata Allah. Diisi apa aja. Ada efeknya enggak sesudah itu. Jangankan efek sesudah itu. Ramadannya masih ada aja, kita sia-siain. Gitu loh. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Akhir surah At-Takatsur. Pada hari itu Allah akan tanya tentang semua nikmat yang Allah kasih. Termasuk nikmat kita berjumpa dengan Ramadan. Terakhir, iqtanim khamsan qabla khamsin. Ingat yang 5 sebelum yang 5 dari istiqomah. Yang terakhir, in the last, yang saya kasih warna merah, wa hayataka qabla mautik. Mumpung masih hidup, jangan sampai disia-siain qabla mautik, sebelum datang kematian buat kita. Perbanyak ingat mati supaya kita istiqomah dalam kebaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin rekan-rekan yang dirahmati Allah, demikian telah sama-sama kita dengarkan kajian mengenai kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan bersama Al-Mukarram Ustadz Ardi Surya Nugraha SEI. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Tapi berbicara tentang kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan. Benar tadi yang Ustadz sampaikan, jangan sampai nanti begitu Ramadan sudah ada di penghujung akhir, kita masih belum bisa ngapa-ngapain nih, masih belum bisa ngelakuin apapun gitu. Kalau bisa sekarang Ramadan kita ikat, kita pegang, kita genggam, kita gigit sekuat geraham agar Ramadan nggak kemana-mana. Jangan sampai Ramadan pergi ninggalin kita, sementara kita belum bisa memupuk apapun, belum mengambil hikmah apapun, berkah apapun dari Ramadan ini. Nauzubillah semana nauzubillah. Baik, teman-teman yang dirahmati Allah, kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, yaitu sesi Q&A atau tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk bertanya di room chat. Jadi silahkan bertanya dan jangan lupa cantumkan nomor telepon. Jadi bila teman-teman mendapatkan hadiah, bisa langsung dihubungi oleh panitia. Baik, tentunya masih di acara hari ini. Be a Better Ramadan masih bersama Ustadz Ardi Surya Nugraha. Dipersilakan teman-teman sekali lagi yang ingin bertanya. Baik Ustadz, ini sudah ada yang bertanya dari Vivian Anissa. Izin bertanya Ustadz, bagaimana meningkatkan semangat dalam beribadah karena sering tidak fit? Terima kasih. Masya Allah. Hanya ada 2 manusia di dunia ini, Bang Burhan, yang nggak pernah sakit. Siapa Ustaz? Siapa coba? Firaun. Satu lagi? Satu lagi. Nah, lupa. Raja di zaman Nabi Ibrahim. Raja siapa namanya? Raja Namrud. Iya. Ya, 2 manusia ini tidak pernah sakit, Bang Burhan. Ya, karena dia nggak pernah sakit, karena dia nggak pernah sakit, Firaun sampai diabadikan kalimatnya sama Allah tuh.
Ana rabbukumul a'la, saya Tuhan yang paling tinggi. Sombong pula. Kalau katanya Mandra, sombong amat. Nah gitu. Ya, kalau dia nggak pernah sakit. Coba Bang Burhan, kita nggak pernah sakit, sombong, bener nggak? Benar, Ustaz. Jangankan nggak pernah sakit, ya. Jangankan nggak pernah sakit, teman-teman. Abang saya, Bang Burhan ya. Kita kalau, maaf kate ya. Mulut kita ini baik-baik aja nih. Kita kadang-kadang nggak bersyukur sama makanan, sama minuman. Benar nggak Bang Burhan? Benar nggak Bang Burhan? Benar, Ustaz. Ya, ada makanan, ada minuman, gitu ya, disuguhkan gitu. Ada aja komentar. Ya, kurang sedep, kurang pedes, kurang gurih, kurang anu, kurang ini, macam-macam. Jarang kita, ya Allah, alhamdulillah nikmat benar nih makanan. Coba Allah titip sama Bang Burhan, sama yang bertanya tadi, saudara-saudari kami tadi, Allah titip sama Bang Burhan, maaf ya, satu makhluknya namanya sariawan. Ditempel sama Allah sariawan tuh. Dikasih. Kira-kira gimana Bang? Semua orang-orang. Kira-kira gimana itu kalau bisa diulangi lagi sariawan gimana itu? Oh, terdengar. Ketika kita diberikan sariawan, ya, pasti ketika kita makan atau minum, kita menyebut Allah. Kita memanggil nama Allah. Ya. Kita menyebut nama Allah. Baru minum aja, bismillah. Langsung begitu. Saking pedesnya sariawan itu. Ya, bahkan kita mengatakan, aduh ya Allah. Aduh ya Allah. Justru dengan kita tidak fit, justru ketika kita sakit, ya, justru ketika kita lagi diuji Allah, sebenarnya Allah tuh sayang banget sama kita. Terus gimana kita menjaga ibadah kita fit? Zikir. Banyak zikir, banyak istighfar, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Banyak salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Badan boleh tidak fit, tapi lisan jangan pernah berhenti zikir sama Allah. Badan boleh tidak sehat, tapi hati jangan pernah putus hubungan sama Allah. Ya. Kita nggak bisa kemana-mana, Ustaz. Kita nggak bisa keluar, nggak lemas, apa sakit. Ada handphone. Handphone ini gunakan dalam ketaatan kepada Allah. Share ceramah-ceramah, share quotes-quotes, kutipan-kutipan hadis ya. Di bulan Ramadan mau ada yang baca kayak mau agak kayak mau di like kayak mau di komen kayak bodoh amat. Yang penting saya membagi yang baik-baik. Mudah-mudahan Allah ridho, Allah senang. Itu aja fokusnya. Ya, ada M-banking di handphone. Kemudian ada teman tolong ada donasi bla bla bla. Langsung saya kirim 50.000. Beres. Banyak ketaatan yang bisa kita lakukan walaupun dalam keadaan sakit. Jangankan lagi sakit, orang yang lagi sakaratul maut aja, seperti yang tadi saya sampaikan, laula akhartani ila ajalin qarib, tunda sebentar ya Allah, apa? Fa asaddaq, saya pengen sedekah. Orang yang sakaratul maut aja pengen sedekah, kita yang sehat masa nggak mau sedekah, kan gitu. Ya kan? Wa akum minas salihin, dan saya pengen banget sama dengan orang-orang yang saleh. Jadi jangan sampai keadaan kita yang kurang fit, keadaan kita yang sedang diuji Allah dengan sesuatu musibah, sakit dan sebagainya, justru membuat jauh dari Allah. Itu surat cinta dari Allah buat kita balik ke Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kesembuhan, kekuatan, istiqamah sampai kita husnul khatimah. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Syukran Ustaz. Baik, jadi sekali lagi balik lagi ke niat Ustaz ya. Innamal a'malu binniyat. Jadi jangan sampai karena kita kurang fit atau badannya beratnya sering sakit, itu bikin kita kendor untuk berbuat kebaikan. Banyak celah untuk berbuat kebaikan dimanapun dan kapanpun. Sekali lagi tergantung niat kita, bagaimana pandangan kita. Baik Ustaz, syukron. Untuk selanjutnya Ustaz. Ya. Ini dari Lucky. Ustaz, bagaimana cara yang efektif untuk dakwah kepada anak-anak muda? Yes.
dakwah paling efektif kepada anak muda. Iya. Yang pertama, saya kutip kata-kata Ustadz Jeffrey Al-Bukhari. Allahu yarham. Uje bilang begini, jadilah sahabat dalam prosesnya. Itu garis bawahi. Oke. Jadilah sahabat dalam prosesnya. Berarti kita harus menjadi orang yang dekat banget sama orang. Kita nggak bisa dekat sama orang sebelum kita bisa ajak makan, sebelum kita kenyangin perutnya, sebelum kita senangin dia gitu. Kata guru saya, logika, logistik. Logika, logistik. Ini sejalan. Kamu nggak akan bisa sentuh logikanya, sentuh akalnya kalau perutnya keroncongan, bro. Kenyangin dia. Lihat orang-orang yang nongkrong di warkop. Woi bro, mana aja lo? Sini. Nggak ada duit gua. Udah sini duduk. Elang gua CS banget sih lo. Duduk sini duduk. Ada duit, udah gampang. Mau apa? Mau mie goreng, pakai telur enggak? Pakai gorengan enggak? Kopi. Udah gue yang bayar. Coba. Masya Orang Allah. masuk warkop, angetnya minta ampun. Kayak orang nggak pernah ketemu ribuan tahun itu. Ada aja lu, ditoyor kepalanya. Iya, gua nggak ada duit, rumah gua sakit, bla bla. Udah sini duduk. Kita have fun, kita minum. Mau makan apa lu? Mau makan ini gua yang bayar. Udah gue yang hangat. Begitu dia ke masjid, tumben kelihatan kemana aja. Baru kali ini ke masjid, mana aja. Ya Allah, sinis banget. Giliran ke masjid, tatapannya tajam. Lidahnya tajam. Hatinya sinis. Rusak pahala lo. Belajar tuh sama marketing orang-orang yang di warkop. Makanya kenapa warkop tuh rame banget sama orang-orang. Hangat orangnya. Nggak hitung-hitungan. Kita emang orang kadang-kadang hitung-hitungan. Wa'it'amut ta'am, kata Rasulullah. Beri makan orang yang butuh, orang yang makan. Beri makan orang yang lapar. Wa'it'amut ta'am, beri makan orang yang lapar. Logika logistik, bro. Gitu kan? Kemudian tegur sapa. Ya, kita ketika ada anak-anak muda nongkrong, ya, langsung kita, wah itu neraka. Belum ajak udah vonis neraka. Jangan-jangan kita yang belum pernah dari mereka. Ntar mereka ditanya sama Allah, ya wahai hambaku, kenapa kamu maksud ya Allah? Jangan saya di neraka sendiri. Oh, haji sebelah jangan haji. Oh, si Burhan, jangan Burhan. Oh, Ardi, oh ya Allah, tuh ke masjid, lewat orang ya Allah kagak manggil, lewat aja kagak narik saya. Ya sholat sendiri sama dibiarin gitaran di pinggir jalan coba. Entar dia nuntut sama Allah. Mau ngomong apa gitu? Hayo lo. Sholat kita dimulai dari takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullah. Salam itu berarti hablum minan nas. Beres urusanmu sama Allah. Lihat, tengok kanan kirimu ada nggak saudaramu. Kalau nggak ada, tarik. Ada satu video di YouTube itu lagi viral ya. Kiai Syekh gimana? Ada seorang teman saya yang nggak mau sholat. Dia nggak pernah mau sholat. Apa jawaban Syekhnya? Apa hukumnya teman saya nggak mau sholat ketika diajak sholat? Kata Syekhnya, hukumnya adalah kamu pegang tangannya, pergi bersamanya, ajak dia ke musola bareng. Pegang tangannya, pergi sama-sama, pergi ke musola bareng. Itu hukum. Bahkan Syekhnya pun tidak mengatakan orang itu dosa. Enggak. Syekhnya mengatakan kamu pegang tangannya, ajak dia pergi sama-sama. Tuh. Jadi ya bagaimana cara kita bisa mengajak mereka dengan cara mereka, bahasa mereka, dan mudah-mudahan dengan cara seperti itu, wasilah itu, ya, dia bisa menjadi lebih baik dengan perantaraan kita. Wallahu a'lam. Teori apa? Teori warkop. Lakukan teori warkop. Insya Allah kita bisa melakukan. Baik, alhamdulillah Ustaz. Jadi dapat ilmu baru nih Ustaz. Syukur. Untuk selanjutnya Ustaz, ini dari Ulum. Assalamualaikum Ustaz. Sahabat anak sakit gula dan disuntik insulin setiap hari. Sahkah puasanya beliau? Nah, termasuk kalau vaksinasi COVID, apakah puasa tidak batal? Ada zat yang masuk ke dalam tubuh kan, Ustaz? Itu gimana, Ustaz? Lembaga Fatwa Al-Azhar Kairo memfatwakan suntik insulin dan COVID tidak membatalkan puasa. Sekali lagi, fatwa para ulama Al-Azhar mengatakan suntik insulin
kemudian vaksinasi COVID tidak membatalkan puasa karena di dalamnya tidak ada unsur-unsur yang mengandung makanan. Ya, beda kalau misalkan infus. Ya, infus kalau misalkan Bang Burhan capek nih ngemci sehari 8 titik gitu ya. Drop ya, harus masuk rumah sakit. Harus pakai infus. Infusnya bukan hanya infus cairan tapi juga infus vitamin C. Maka batallah puasa kita karena kita ada di dalam infus itu nutrisi untuk mengganti cairan dan makanan dalam tubuh. Tapi kalau vaksin, baik itu vaksin COVID, kemudian suntik insulin dan sebagainya, menurut fatwa para ulama, insya Allah tidak batal. Allah alam. Baik, syukran Ustaz. Baik, selanjutnya bagi teman-teman yang mau bertanya, masih kami persilahkan. Langsung saja ketik di kolom chat. Dipersilahkan sekali lagi. Ya, sama-sama. Masya Allah. Luki, teori warkop. Ya, benar. Benar, Anda juga baru tahu, Ustaz, teori warkop kayak gitu. Ternyata benar juga ya, kalau misalkan orang-orang tongkrongan, ternyata hatinya, hati yang bersahaja, Ustaz ya. Hatinya lapang, bro. Benar, lu nggak ketemu, lu nggak ngumpul sama dia sehari 2 hari, sekali 2 kali dicariin lu. Begitu dia datang, ya Allah kemana? Kamu kemana aja? Duduk, mau makan apa lu? Itu juga di tongkrong, di warkop coba. Nah, ini sebenarnya memang harus kita tiru, Ustaz ya, gitu. Sebagai jamaah masjid atau jamaah majelis ibaratnya saling asuh, saling rangkul, Pak Ustaz ya, biar orang betah ya. Itu harusnya, ya kan? Makanya kan ada satu meme saya baca di Instagram itu. Ketika engkau melihat saudaramu ke masjid di bulan Ramadan saat tarawih berlapang dadalah, bahagialah, doakanlah. Karena dia itu tamu Allah, bukan tamumu. Dia datang ke masjid tarawih, dia mau baru tarawih doang ke masjid. Orang ke masjid di sini, giliran nggak ke masjid, mana nih orang nggak ke masjid? Preketek. Jangan. Dia itu tamu Allah. Bahagialah, lapang dadalah, gembiralah, senanglah, doakan. Ya Allah, cakep bener dah pakai baju muslimnya. Di mana nih? Pengen dong. Gitu dong ke masjid. Kali-kali aja gua ya beli baju. Kalimatnya yang enak. Mana lu? Wah, coba. Ini kemana aja? Raweh ke masjid 5 waktu kagak. Pedas banget omongan. Coba lihat orang di warkop. Aduh, ya Allah. CS banget tuh. Kenapa tahu Ustaz? Karena tahu ada beberapa titik warkop di Depok ini aneh nongkrong. Ya nggak pakai beginian, tongkrongan ya Bang Burhan ya pakaian lain, ya, tulisan pakai kaos, pakai nongkrong. Gimana dia ketemu bro? Hangat sekali. Dia traktir temannya, dia belikan minuman yang dia suka, dia kasih rokok, ya kan, dia belikan gorengan mie, apa mie goreng pakai telur apa kagak, coba. Kita ke masjid boro-boro mie goreng pakai telur, sendal aja hilang gitu ke masjid. Benar, Ustaz. Payah gimana orang mau terundang? Allah alam bisawab. Baik, Ustaz, selanjutnya masih dari Ulum. Bagaimana untuk teman-teman muda yang puasanya rajin tapi nggak sholat, Ustaz? Nah, gimana, Ustaz? Coba Bang Burhan. Bang Burhan pegang HP nggak? Megang, Ustaz. Nah, coba ikutin saya. Pegang HP. Ini teman-teman nih. Teman-teman yang ada di Zoom, coba diaktifkan kameranya, boleh ya. Pegang HP, pegang handphone, pegang kaca, pegang gelas, pegang apa aja. Pegang kepala orang, boleh juga. Ada pegang deh. Okay. Coba Bang Burhan ya. Ini ada berapa jari kita nih Bang Burhan? Ada 5, Ustaz. Ada 5. Kemudian pegang nih. Baik. Udah? Agak tinggi taruhnya, agak tinggi. Ini mencerminkan rukun Islam. Saya tanya, Bang Burhan udah haji? Belum, Ustaz. Belum haji. Lepas satu tangannya. Oke. Sudah bayar zakat? Belum. Belum. Lepas lagi. Sudah puasa? Sudah. Ada yang batal, ada yang bolong? Belum, alhamdulillah. Sebelumnya pernah ada yang rusak? Pernah. Karena sakit, karena safar, karena mudim. Mudim bahasa orang Depok banget tuh ya. Karena batalin puasa setengah ya dulu ya, kan? Ya. Lepas lagi tuh. Oke.
Sholat, udah sholat? Insya Allah sholat. Kalau nggak sholat? Kalau saya lepas lagi berarti. Jatuh nggak? Iya, tidak ada pegangan. Kata Imam Ahmad bin Hambal, sholat dan syahadat itu kayak taring. Ini sholat, ini syahadat, ini taring. Nih, pegangan terakhir nih. Ini lepas nih. Ini lama-lama jatuh. Jatuh. Kalau saya di sekolah-sekolah simulasinya pakai gelas, Bang. Gelas kaca biar pecah sekalian. Jadi ada kamera di bawah. Jadi ketika ada slow motion, langsung pecahannya itu kelihatan slow motion. Lebih dramatis ke anak-anak SMA. Lu nggak puasa, kalau maafin, boleh lu kodok, bahkan lu bisa bayar fidyah. Kalau lu jompo tapi udah nenek-nenek, kalau nenek-nenek harus ganti, gitu kan? Tapi kalau nggak sholat, apa dispensasinya? Nggak ada, gitu kan? Lu tinggalin sholat, sama aja lu jatuhin handphone yang lu pegang, hancur berantakan. Ibarat kata ada keran, diisiin air, gitu kan? Tapi embernya bolong, ya percuma wae. Tapi orang-orang kayak begini jangan divonis, Bang. Iya. Orang-orang kayak karena kita bicara anak muda, jangan kamu ini puasanya batal, sia-sia. Jangan divonis anak-anak muda mah. Tempelin dulu, jadi temennya dulu, jadi sahabatnya dulu, baru pelan-pelan. Lagi mana lu main ponis, lu ketemu kagak, salam kagak, pegang tangannya kagak, sentuh palanya kagak, beliin dia makanan kagak, tiba-tiba neraka lu. La ilaha illallah. Secara fikih rusak memang pahalanya, Bang. Pahala puasanya tetap sah, tapi rusak sia-sia karena sholatnya bolong. Tapi secara dakwah wajib kita sampaikan dengan cara yang baik. Bisa jadi dia seperti itu karena belum paham. Karena dia belum paham, buat mereka paham. Karena dia belum paham, kita memberikan pemahaman. Karena dia nggak paham dan dia belum paham, kita memahami dia untuk bisa mendidik dia, mendampingi dia, memotivasi dia, mengajak dia. Itu lebih baik daripada kita sekedar memvonis. Karena anak-anak muda tidak tepat untuk divonis. Allahu a'lam. Baik. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz sekali lagi untuk penjelasannya. Selanjutnya masih ada pertanyaan dari Santi. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana melatih prasangka baik kita biar nggak mudah ngebatin melihat orang yang melakukan kebaikan tapi belum berjilbab. Oke, kemudian anak-anak muda yang bertato yang ikut bagi iftar seperti cerita Ustadz di awal tadi. Ya, saya kutip perkataan Habib Umar bin Hafidh. Lihatlah siapapun dia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka akan timbul cinta dan doa terbaik dari kita untuk mereka. Itu aja. Lihat bahwa dia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya kan? Jika dia seorang Muslim, dia belum berjilbab, tapi dia sudah sedekah. Karena kita lihat dia umat Nabi Muhammad, langsung doa, ya Allah, ini di antara umat Nabimu yang tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia belum jilbab aja cakep, belum jilbab aja sedekah, gimana dia kalau jilbab? Ya Allah bimbing, langsung bimbing dengan doa. Emang kalau kita udah pakai jilbab, memang kita paling baik. Jangan-jangan keriting kita punya hati. Ya kan? Lihat orang bertato. Kemarin Bang, saya habis pulang dari ceramah, pinggir jalan itu di lampu merah. Orang biasanya tato di mana Bang? Laki-laki. Di sini ya? Iya. Ini laki-laki tato di mana? Di betis. Badannya berotot, di betis. Lampu merah nih Anda lihat. Ini lagi puasa, ngamen bohong nih. Dan lucunya tatonya apa coba? Bunga mawar. Ya Allah, badan six pack tapi bunga mawar. Saya bilang. Ketika saya tatonya, ya Allah, kalau dia Muslim, ya Allah, bimbing dia punya hati, ya Allah. Untung cuman kakinya doang yang ditato, coba nggak ditato, kasihan bener nih orang. Doain ya Allah, doain ya Allah. Kalau dia umat Nabi Muhammad, bimbing dia dapat hidayahmu, ya Allah. Udah itu doang. Jangan divonis.
Nggak akan sah nih mandinya, nggak akan sah wudhunya, sia-sia amalnya. Dia betato kakinya doang, kita betato hatinya, betato amal kita. Lebih parah mana? Hati, Ustaz. Bisa rusak itu, seperti kayu dimakan api itu. Hasad. Ya. Dan mungkin dosanya dia hanya tato doang. Mungkin. Lah kita yang katanya baik. Stakar kebek dosa kita ditutupin sama Allah. Sok-sokan jadi orang baik. Fala tuzaku anfusakum, kata Allah. Jangan kamu merasa lebih baik. Jangan kamu merasa suci. Kata Allah ya, bukan kata saya. Karena aku lebih tahu siapa dirimu, kata Allah. Aduh, kalau begitu. Apa tukang ponis? Udah kita banyak-banyakin doa aja. Tapi non-muslim, Ustaz. Apalagi non-muslim. Kencengin lagi doanya. Kemarin itu di Jaksel, Bang Burhan, maaf. Ini ada yang begini nih. Nih, ada yang begini, Bang. Oke. Bagi-bagi bahkan ya. Silahkan Pak takjilnya. Dia bisa bicara takjil. Dia bicara iftar. Silakan iftarnya, takjilnya. Subhanallah. Makin kenceng doa saya. Allah beri dia hidayah. Amin. Gitu beres. Sama muslim doain dia biar tobat kembali. Sama non muslim dapat hidayah, selesai urusan. Udah kayak gitu nanti Allah yang. Nah, kalau dia berubah gara-gara doa kita, apa enggak balik ke kita kebaikannya? Benar enggak? Daripada kita ngebatin, ya. Capek iya, dongkol iya, rusak amal kita juga. Ngapain? Kan ada dua peluang, Bang. Kita mau merusak amal atau kita menambah amal, itu aja kan. Makanya kalau kita seperti itu, gimana caranya? Ya, latihan terus, exercise. Nggak mungkin Bang Burhan akan menjadi MC yang profesional kalau tidak ada exercise every day, betul? Benar, Ustaz. Ya, sama dengan kita menata hati ini. Gitu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi. Latih hati ini, ya Allah, tetapkan dalam tekanan. Latih. Jadi ya, terus aja berlatih ya, Ustaz, ya, biar hati ini bisa menemukan kodrat yang sebenarnya nih, Mas Tad. Iya, dan kita juga tentu ingin dong ketika kita dilihat sama orang lain, orang itu juga berbaik sangka sama kita juga, toh, benar nggak? Benar, Ustaz. Nah, kenapa kita nggak berbaik sangka sama orang? Kalau kata Sayyidina Umar, kalau kamu masih punya 1001 alasan berbaik sangka, kenapa kamu harus berburuk sangka? Wah, dia nggak pernah ke masjid, Ustadz, padahal rumahnya dekat dengan rumahnya nempel sama masjid. Mana tahu dia nggak dengar. Ada gangguan telinga, kita nggak tahu. Mana tahu, nggak ada yang ngajak. Karena orang-orang masjid pada sombong, orang-orang pada cuek-cuek. Nggak seakrab orang-orang warkop. Mana tahu lagi sakit. Mana tahu lagi nggak ada duit. Mana tahu lagi ada hutang. Kita nggak tahu. Kita mau jadi solusi, apa enggak, itu aja. Kalau kita mau menjadi solusi dalam hidupnya, berikan solusi. Maka dia akan datang. Maka saya bilang tadi logistik. Logikanya bisa kita arahkan, logistik kita penuhin dulu, gitu loh. Ya, bimbing dia, penuhi kebutuhannya, apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang kesulitannya, berikan. Nah, kalau kayak gitu, insya Allah deh, pelan-pelan ya diajak. Kayak benang layangan kan, nggak bisa langsung dia terbang layangan itu, bro. Pelan-pelan dia ditarik ulur, bener nggak? Pelan-pelan. Lama-lama kan mumpung gitu layangan. Sama kayak kita, gitu. Jadi nikmati setiap proses kita membersamai mereka. Itu Allah. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman yang kami hormati. Sekali lagi masih di acara Ramadan Barengan di Ebiter Ramadan. Tentunya masih bersama komunitas Teras Muda, Hafiz on the Street, Dukung Sahabat Menikah, komunitas Tahajud Berantai, Muslim Motivation Army, dan juga Majelis Manis. Untuk siaran kali ini disiarkan langsung dari YouTube Majelis Manis. Jadi bagi teman-teman yang ketinggalan untuk kajian hari ini bisa diputar kembali di YouTube Majelis Manis. Baik, tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Masih ada beberapa acara lagi nih untuk teman-teman semuanya. Tentunya informasi untuk teman-teman yang ketinggalan informasi. Juga bagi teman-teman yang sempat ikut kajian sebelumnya pada tanggal 14 April bersama Kiai Haji Syahroni Mardani LC. Ada teman-teman yang mendapatkan hadiah atau giveaway berikut nama-namanya. Jadi nanti dimohon untuk menghubungi panitia
Yang pertama Nurul Aulia Az-Zahra, Dadang dari Bekasi, Sagita, Rafika, Mazlin, Sinta Devi, Rosi, Rina, dan juga Ayu Nabire. Kemudian untuk pemenang kuis ada Muslim dari Bogor dan juga Mazlin Hairani. Untuk 20 orang yang hadir lebih awal, kita pilih 4 peserta yang beruntung. Ada Anissa dari Sekre Hot dan juga Hauriyun, Yunita Devi, dan juga Dr. Vivi. Bisa nanti untuk langsung menghubungi nomor kontak panitia di nomor 0877 8222 3130. Syukran. Baik, kembali lagi bersama narasumber kita Mukarram Ustadz Ardi Surya Nugraha SE. Ustadz, mungkin dipersilahkan untuk closing statement kali ini tentang materi kita, kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan. Dipersilahkan, Ustadz. Tafadhol. Baik, saya share screen satu materi lagi, satu slide lagi. Ini puncaknya. Ini puncaknya agar kita istiqomah. Ihdinas siratal mustaqim. Menjadi arkanus sholah, menjadi rukun sholat. 17 kali kita ulang setiap 5 waktu. Kita tinggalkan satu ayat Al-Fatihah, batal sholat kita, ulang dari awal. Kita tinggalkan ihdinas siratal mustaqim sekali, batal sholat kita, ulang dari awal. Saking pentingnya sampai dijadikan rukun sholat. Kita nggak baca an-naba, kita nggak hafal juz amma, nggak hafal banyak ayat. Setelah baca Fatihah langsung rukuk begitu sholat, boleh. Tapi kalau kita Fatihahnya rusak, batal sholat kita. Di antara ayat paling penting di Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim. Lagi-lagi Bang Burhan di sini ada kalimat yang saya kasih warna kuning. Apa tulisannya di situ? Kami, Ustaz. Kami itu bentuk tunggal atau jamak? Gimana, Ustaz? Kami itu kata tunggal atau jamak? Jamak, Ustaz. Jamak. Kita minta sama Allah agar istiqomah, maka syaratnya kami di situ. Jangan lepas dari jamaah. Jangan lepas dari teman-teman yang baik. Jangan lepas dari circle positif. Jangan lepas dari komunitas yang membangun. Komunitas yang mengajak kepada kebaikan-perbaikan. Itu kunci utamanya. Karena ayat ini diulang 17 kali. Kita mau istiqomah nggak bisa sendirian. Pasca Ramadan terlebih-lebih lagi. Maka penting buat kita mencari tempat tinggal yang baik, kos-kosan yang baik, pasangan hidup yang baik, soulmate terbaik, sahabat terbaik. Karena dirimu adalah siapa temanmu. You are, ya, dirimu adalah who is your friend. Siapa yang menjadi temanmu. Ya. Dan mudah-mudahan di pagi jelang siang jelang adzan zuhur ini saya bahagia sekali bersama 38 orang soimin soimat, muslimin muslimat yang hadir dalam kajian yang luar biasa. Kita tidak pernah berjumpa karena harta, tidak juga dijumpakan dengan jarak, tapi dijumpakan oleh waktu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita berbeda jarak, berbeda ruang, berbeda tempat, tapi kita dikumpulkan di waktu yang sama melalui media Zoom ini. Maka tidak berlebihan kiranya saya mengucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh panitia, dari teman-teman majelis manis, teman-teman muda, komunitas-komunitas hijrah yang disebutkan oleh pembawa acara di awal, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bang Burhan yang sudah melit acara ini sedemikian apik luar biasa. Dan mobil khusus buat teman-teman semua yang ikut menyimak, ada yang sedang nyuci piring, nyuci baju, jemur pakaian, ada yang masak, alhamdulillah. Ya, dalam kegiatan kesibukan kita masih mau dengerin cuap-cuap kita yang mudah-mudahan bernilai manfaat dan membawa kebaikan insyaallah. Dan saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan yang hadir diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita istiqomah sampai husnul khatimah. Terakhir, tidak berlebihan kiranya saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum.
Semoga Allah menerima amal baik dan amal soleh kita semua. Siyamana wa siyamakum. Mohon maaf lahir batin atas segala kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Manusia yang menang minal aidin wal faizin. Menjadi manusia yang menang pada akhirnya dan puasa kita bernilai takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak. Silahkan teman-teman follow Instagram saya di catatan.aa. Catatan ini saya ketik ya. Karena Instagram saya lama di pen nih, Bang Burhan ya. Ya, siap Ustaz. Di promo. Baik. Jadi follow sekali lagi Ustaz. Silakan di follow catatan AA dan makasih Bang Burhan dan teman-teman semua dari Cilengsi menyapa teman-teman semua. Terima kasih atas siang hari ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan lagi kepada Bang Burhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, demikian telah sama-sama kita dengarkan kajian atau tausiah tentang kiat istiqomah dalam ketaatan selepas Ramadan bersama Al-Mukarram Ustaz Ardi Surya Nugraha SEI. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat untuk kita, bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman jangan kemana-mana dulu, karena setelah ini akan ada kuis untuk teman-teman. Bagi teman-teman yang beruntung, yang bisa menjawab pertanyaannya, nanti akan mendapatkan hadiah. Jangan lupa nanti langsung bertanya, terus tulis bagi yang bertanya nomor teleponnya di kolom chat. Ustadz Ardi juga jangan kemana-mana dulu, karena nanti closing kami mohon untuk memimpin dengan pembacaan doa. Untuk peserta yang beruntung untuk jawaban kuis nanti akan mendapatkan 2 e-voucher belanja di Hotstop. Baik, untuk pertanyaannya, siapa nama pembicara Ramadan barengan pada sesi kelima pekan lalu? Boleh dinyalakan untuk mikrofonnya, dipersilakan. Namanya siapa? Baik, langsung. Baik, pertanyaannya, siapa nama pembicara atau narasumber Ramadan barengan pada sesi kelima pekan lalu? Baik, alhamdulillah sudah dapat. Ini dari Ulum langsung terjawab. Syukran. Ya, sudah terjawab benar jawabannya Ustadz Syahroni Mardani. Selanjutnya pertanyaan kedua, sidang yang dilakukan untuk penetapan setiap awal dan akhir bulan puasa Ramadan disebut sidang? Sidang isbat. Alhamdulillah. Dengan siapa? Maaf. Yunita Devi. Baik. Terima kasih sudah terjawab semua. Yang lain terlambat. Jadi bagi yang belum beruntung, nanti kita masih ada kesempatan lainnya. Insya Allah kita akan jumpa lagi di kajian-kajian selanjutnya di Ramadan barengan di Better Ramadan. Rekan-rekan yang kami muliakan, sekali lagi terima kasih bagi teman-teman semua yang telah hadir ikut berpartisipasi untuk kajian kali ini. Terima kasih pula untuk para sponsor yang telah mensponsori acara. Terima kasih kepada Go Infak, Dompet Duafa, Hotshop, Gilbref, Gema Insani Press. Juga terima kasih kepada komunitas Teras Muda, Hafiz on the Street, Dukung Sahabat Menikah, komunitas Tahajud Berantai, Muslim Motivation Army, dan juga Majelis Manis. Dan tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada media partner Ngaji Yuk, Balmik ID, Pondai One Jus, Kajian Bogor, Markas Inspirasi, Stadion Care, KPMD, Remisha Official. Terima kasih pula kami ucapkan kepada Ruang Peduli, Kajian Syaf, Info Kajian Bandung Raya, dan juga Prima DKI. Juga untuk rekan-rekan yang hadir di kesempatan hari ini, semoga Allah memberikan rahmat dan maghfirah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, ini adalah kajian terakhir kita di sesi Ramadan tahun ini. Semoga kita bisa isi kajian-kajian lainnya di acara-acara lainnya. Sekali lagi terima kasih, semoga Allah merahmati kita semuanya. Untuk menutup perjumpaan kita agar bertambah berkah, kita akan sama-sama tutup dengan pembacaan doa. Kali ini kami mohon kepada Al-Mukarram Ustadz Ardi, fa'ilahi faliyatafadhal masykur. Masya Allah, Bang Burhan sebagai pembawa acara, saya baru tahu ternyata ini pengajian terakhir ya? Iya, Ustaz. Berarti saya penutup nih. Benar. Masya Allah, tabarakallah. Dan biasanya penutup itu yang paling manis. Alhamdulillah Ustaz yang manis, Ustaz.
Narsis sedikit nggak apa-apa, dikit-dikit ya. Karena kalau bicara hidangan makan di atas meja makan itu kan ada appetizer, ada main course, ada dessert. Nah, saya dessert berarti ya. Benar, Ustaz. Nah, ini mudah-mudahan bisa menjadi, saya ini hanya dessert ya, hanya pelengkap ya dari guru-guru kita sebelumnya yang sudah hadir, yang sudah menjadi pembicara, termasuk guru kita semua Ustaz Syahroni Mardani, yang saya setiap hari kontak juga dengan beliau via WhatsApp ya. Dan mudah-mudahan semua ilmu yang kita pelajari dari manapun, bukan hanya dari majelis ini, tapi dimanapun, akan di mimbar-mimbar jumpa, di mimbar-mimbar masjid, every nights in Ramadan, kita selalu dengar kultum ya, dari berbagai macam guru-guru kita. Nah, mudah-mudahan itu menjadi ilmu yang manfaat. Dan kumpul kita sekarang di Zoom ini tercatat sebagai amal ibadah yang besar pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tutup sama-sama dalam membaca suratul Fatihah. Yang pertama kita hadiahkan buat kedua orang tua kita ya, baik yang masih terlebih bagi yang sudah wafat, semoga orang tua kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mereka semua dimasukkan dalam surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kedua, untuk semua teman-teman yang hadir, semoga apapun yang menjadi hajat yang baik Allah kabulkan, yang susah Allah mudahkan, yang sendiri Allah berikan jodoh terbaik ya, yang sudah berkeluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan yang paling terakhir, yang ketiga, mudah-mudahan Ramadan tahun ini lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan kita diberikan kesempatan lagi oleh Allah untuk bisa bertemu dengan Ramadan di tahun yang akan datang. Al-Hadhihi Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, demikian dengan berakhirnya pembacaan doa penutup di kesempatan siang hari ini. Berakhir pula acara kajian kita Biobetar Ramadan barengan. Kita akan jumpa lagi di kajian-kajian lainnya. Semoga Allah sehatkan, semoga Allah mampukan kita, semoga Allah berkahi setiap gerak-gerik kita menuju kebaikan. Amin. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya sebaik-baik manusia adalah orang yang paling baik amalnya, dan semoga kita semua menjadi orang-orang salah satu pencetus yang berbuat kebaikan, ujung tombak menjadikan negeri kita ini damai, penuh dengan kebaikan-kebaikan. Amin. Amin. Kita tutup untuk kajian kita di siang hari ini dengan baca hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya Hazami mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur. Jazakhairan kasir kepada sahabat semua yang telah bergabung. Sekali lagi tetap semangat, tetap istiqomah di jalan kebaikan. Semoga Ramadan kali ini menjadi latihan kita menuju bulan-bulan berikutnya, agar bulan-bulan berikutnya menjadi bulan-bulan terbaik bagi kita semuanya. Amin. Amin. Sampai jumpa. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Iya semua. Barakallah. Amin. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan. Syukran Ustaz Ardi, sampai jumpa lagi sekali lagi. Oke, Bang Burhan. Assalamualaikum. Hotshop sebagai unit usaha perdagangan yang menopang roda perjuangan dakwah HOTS sejak September 2019. Hotshop memberdayakan para member HOTS sebagai supplier dan reseller guna mendukung tumbuh kembang ekonomi umat. Puluhan ribu produk sudah terjual selama 2 tahun beroperasi. Apa saja produk-produk kami? Alat ibadah, fashion, rajut series, merchandise umum, dan buku-buku HOTS.
Hotshop memiliki dua program CSR, yaitu Hotshop Care dan Hotshop Share. Dapatkan produk-produk terbaik Hotshop melalui reseller resmi atau menghubungi layanan Hotshop Official. Hotshop, belanja mudah, sedekah semudah tersenyum. Cara transaksi di GoInfak. Pertama, buka goinfak.id, lalu pilih GoInfak harian. Selanjutnya, isi nominal infak dan klik infak sekarang. Lalu, isi nama dan nomor handphonemu dan pilih metode pembayaran. Selanjutnya, klik bayar dan selesaikan pembayaran deh. Alhamdulillah, infaknya sudah selesai. Berinfak di GoInfak mulai sekarang. Sobat, aku mau cerita. Namaku Siti Anissa. Aku duduk di kelas 9 MTS Ar-Rahmah. Aku bahagia sekali bisa selalu jadi juara kelas. Setelah lulus SMP nanti, aku berharap bisa melanjutkan pendidikan SMA di pesantren untuk memperdalam ilmu agama. Sedih pokoknya. Anak saya sering ngebantu saya jualan, kadang di bawah di masjid gitu kadang. Kadang juga dia ngajar juga anak orang sini gitu, ngajar privat gitu. Dia selalu ngebantu orang tuanya buat jualan gitu. Kadang sedih, pinginnya mah enggak gitu, tapi gimana lagi. Terima kasih GoInfak, semoga lancar selalu dan rezekinya mengalir dari Allah. Terima kasih Sobat GoInfak. Bisa nambah-nambah buat biaya antar pesantren. Cara bertransaksi di GoInfak. Pertama, buka goinfak.id, lalu pilih donasi berbagi paket iftar dan takjil. Isi nominal infak dan klik infak sekarang. Isi data diri, lalu pilih metode pembayaran. Selesaikan pembayaran dan selesai. Alhamdulillah, terima kasih telah berbagi melalui GoInfak. Jangan lelah untuk terus berbagi ya.